Selamat pagi bagi kita semuanya. Apa yang sudah kita lakukan untuk memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan, kiranya apa yang kita berikan kepada Tuhan dengan tulus, dan kiranya Tuhan juga mengatakan segala kebaikan, kemurahan dan pertolongannya bagi kita semuanya. Dan saya juga menyalahkan kita yang ada di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke dan Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam hidup Tuhan dan hidup selamat kita dan hidup selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus bukan selamat, dia adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36, karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Kisah Rasul 4 ayat 12 Yesus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia. Karena di bawah kolong langit itu tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepada Dia memperoleh hidup kekal. Kalau engkau percaya, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Bagaimana Kisah 19 ayat yang ke-31. Orang yang percaya, dengan hati percaya, engkau dibenarkan, dengan hati engkau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan pernah diselamatkan. Haleluya, banggalah percaya kepada Yesus. Mantap. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Kami rendahkan hati kami kepada-Mu Tuhan. Berkait juga hati kami untuk mendengarkan firman. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya, sehingga Engkau memberikan penerangan yang dalam tentang firman-Mu, sehingga kami dapat mengaplikasikan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai anak bangsa, sebagai anak-anak Tuhan di dalam dunia ini. Terima kasih. Kami tidak terlepas sebagai anak bangsa, sebagai keluarga dalam Indonesia, dan juga sebagai keluarga dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Urapi hamba-Mu, dan urapi juga yang di luar sana, ketika mendengarkan firman Allah, juga tolong mereka di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat saja di dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat Allah yang hidup. Jemaat dari Allah yang hidup, yang penopang dan dasar kebenaran. Tema kita adalah hidup sebagai keluarga Allah. Jadi hidup sebagai keluarga itu ada aturan-aturan, ada hal-hal yang harus kita lakukan sebagai keluarga Allah ataupun sebagai keluarga Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika itu sudah pasti. Satu menjadi, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap ada Aceh di situ. Di ujung Sumatera sana. Ada Merauke di situ. Di ujung timur Indonesia. Ada Rote ya, di ujung selatan. Dan ada Miangas di ujung Sulawesi Utara. Yang mau saya katakan adalah kita Indonesia. Indonesia itu adalah rumah bersama anak bangsa.
Ada Hindu di situ, ada Konghucu di situ, ada aliran kepercayaan walaupun belum diakui, tapi ada aliran kepercayaan ini secara kemasyarakatan dia ada, walaupun negara belum mengakui, tapi dia ada. Ada Katolik di situ, ada Kristen di situ, ada Muslim di situ. Dan rumah bersama ini sebagai keluarga Indonesia harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan kita berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan bernegara. Jangan ada orang yang paling so hebat, yang paling layak menguasai Indonesia. Jangan ada orang-orang yang berpikir seperti itu. Seharusnya harus kita kembangkan rasa kepedulian, rasa kebersamaan, rasa toleransi satu dengan yang lain. Hidup bersama sebagai keluarga Indonesia. Pancasila sudah ada kamar-kamarnya masing-masing. Kamar-kamar ini jangan dimasuki oleh orang-orang yang tidak satu dengan mereka. Kamar-kamar ini harus dijaga. Hidup sebagai keluarga Indonesia dalam kebersamaan ini tidaklah mudah. Ada orang-orang tertentu yang menginginkan negara ini menjadi negara yang bersyariat agama tertentu. Mengapa sampai ada keinginan seperti ini? Karena mereka merasa mereka adalah mayoritas di bangsa ini. Sehingga segelintir orang itu yang tidak menghargai perjuangan para bapak-bapak pendiri bangsa ini, para pejuang-pejuang bangsa ini. Kita masih ingat di abad ke-12 bagaimana Hindu dan Buddha berkuasa di Indonesia, di belum Indonesia pada waktu itu, di negeri Nusantara ini. Dan saya mengingatkan kembali, jangan kita sampai terpecah-pecah yang seperti yang kita alami 350 tahun. Sampai akhirnya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena egois. Menjaga daerahnya masing-masing. Tidak lagi menyatukan visi Indonesia yang sekarang menuju Indonesia maju. Dan itu kita harus pelihara sebagai keluarga, itu sebagai keluarga Indonesia. Ada hukum yang mengatur. Jangan main hakim sendiri. Jangan paling sok suci sendiri. Jangan paling sok benar sendiri. Jangan paling sok layak sendiri. Konstitusi sudah mengatur. Hukum sudah mengatur. Kalau Anda tidak senang, ada polisi, ada aparat. Jangan main hakim sendiri. Tapi mengapa banyak anak bangsa yang tidak menghargai rumah bersama ini? Karena merasa ada yang mengatakan kami mayoritas, harus kamu dengar. Saya pernah menghadapi orang seperti ini. Kami mayoritas, kamu harus dengarkan saya. Saya katakan saya anak bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Nyanga sampai Pulau Rote, dimanapun saya bisa tinggal, tidak ada kapling-kapling tertentu. Karena negara ini negara hukum, hukum mengatur, konstitusi mengatur. Bukan karena bapak mayoritas, bapak sesuka-sukanya, tidak. Kalau ada hal-hal, mari. Saya tidak berkeras, tapi bring win-win solution. Jangan mengatakan pokoknya. Kalau Anda tahu, kalau orang sudah mengatakan pokoknya, itu sudah tidak menghargai keluarga rumah bersama Indonesia ini. Kalau orang sudah berkata pokoknya, wah itu jangan harap bisa kita ngomong. Yang penting pokoknya.
pokoknya, 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 pokoknya. Kalau mau nggak beribadah, nggak ada masalah begitu. Tapi dia nggak pernah berkata kepada tempat pelacuran, pokoknya harus tutup. Nggak pernah. Barbar yang dibuka untuk menghancurkan iman. Nggak pernah bilang, pokoknya harus tutup. Tapi kepada orang yang mencari Tuhan, kepada orang yang beribadah, pokoknya. Bahkan sampai ada orang yang berani mengusir. Dia tidak tahu konstitusi negara ini. Yang mau saya katakan di sini adalah bahwa keluarga itu harus saling mengasihi satu. Memang harus mengikuti aturan yang ada. Tapi yang namanya ibadah itu bisa berjalan dimanapun. Nah, saya ulang ayat ini, kembali saya bacakan. Jadi jika ada aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, yang penopang dan dasar kebenaran. Tema saya sudah katakan tadi, hiduplah sebagai keluarga. Kalau dalam posisi yang paling saya mau tekankan, hiduplah sebagai keluarga Allah. Dalam konteks yang besar, hiduplah sebagai keluarga Indonesia yang saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Kita menjaga Indonesia supaya satu dari Sabang sampai Merauke, dari yang sampai Pulau. Dari Indonesia merdeka sudah banyak kali orang ingin memisahkan diri, tapi kita masih bersyukur. Ada DITI, ada Parista, ada RMS, ada Aceh Merdeka, ada Papua Merdeka, dan lain sebagainya. Dan kita tahu satu yang lolos, yaitu ini. Tapi apapun itu, kita tidak menginginkan perpecahan seperti itu terjadi. Kita ingin Indonesia utuh. Itu sebabnya Bhinneka Tunggal Ika itu harus dihargai dengan baik dan dimaknai dengan baik sesuai dengan koridor hukum, sesuai dengan Pancasila. Supaya apa? Kita diikat oleh satu kesatuan yang begitu luar biasa. Nah, jadi sebagai keluarga Allah, ya, ini dalam konteksnya saya mengatakan, sebagai keluarga Allah seharusnya hidup sebagai jemaat Allah yang hidup. Alkitab mengatakan, akulah Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Aku bukan Allah yang mati. Aku bukan Allah orang mati, tapi Allah orang hidup. Artinya ada tindakan, ada perbuatan yang bisa kita lakukan di sini. Sebagai anak bangsa, kita punya rumah bersama, yaitu Indonesia. Yang tidak bisa dirusak dengan egoisme kita. Yang tidak boleh dirusak oleh nama agama apapun. Yang tidak boleh dirusak oleh kepentingan pemerintah, oleh kepentingan pejabat, oleh kepentingan siapapun. Keluarga Indonesia harus dijaga dengan baik. Nah, sebagai keluarga Allah, kita harus menjaga Indonesia dengan hidup, menyadari bahwa kita hidup sebagai keluarga Allah yang hidup, dari keluarga Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mati. Dia bukan Allah yang coba baca titik satu ayat. Satu Wahyu 12. Wahyu 1 ayat 17. Akulah Alfa dan Omega, dari akulah Alfa dan Omega, atau awal yang akhir. Paling ujung itu.
1 ayat 8, 17-18. 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, Tuhan Allah yang ada dan sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Ketika aku melihat dia, sesungguhnya aku bukan manusia seperti orang yang mati, tapi yang berangkat tangan tangannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Iya, dia memegang kunci maut dan kerajaan maut. Artinya yang mau saya katakan, Indonesia ini bisa tetap utuh kalau setan itu tidak dibiarkan menguasai hati manusia. Kalau setan-setan itu menguasai hati manusia, merasa lebih baik, merasa lebih berhak tinggal, merasa lebih berhak menjalankan agamanya menurut kepercayaannya, berbahaya itu. Nah, sebagai keluarga Allah yang hidup, sebagai dari jemaat Allah yang hidup, berarti ada kasih. Kasih itu menutupi banyak pelanggaran. Kasih itu bisa dinyatakan dengan terang-terang. Lebih baik kasih yang terang-terangan daripada kejujuran yang nyata-nyata daripada kasih itu. Nah, jadi kasih mengikat keutuhan sesama anggota gereja, kasih mengikat sesama anak bangsa. Kalau masing-masing mementingkan ego masing-masing, bagaimana Indonesia bisa utuh? Saya bersyukurlah Anda boleh percaya kepada Yesus Kristus, karena Anda tidak pernah diajar untuk merusak rumah ibadat orang lain. Anda tidak pernah diajar untuk berkomplotan dengan yang jahat. Bersyukurlah Anda percaya kepada Allah yang besar, yang kita kenal dalam nama Yesus, yang tidak akan pernah menyesatkan Anda. Yang tidak akan pernah membawa-bawa Anda untuk membela Dia. Yang tidak akan pernah mendustai Anda. Dia akan senantiasa Allah yang kita kenal dalam Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi bukan Allah orang mati, tapi Allah orang hidup. Itu dia betul-betul memantau. The eyes of the Lord are in everything. In the wicked and the good. Mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang berbuat baik atau berbuat jahat. Jangan pikir Allah tidak tahu. Itu sebabnya hidup dalam takut, hidup dalam kasih, dan hidup dalam takut akan Tuhan harus menjadi gaya hidup setiap orang percaya. Kita tidak akan pernah terlibat dalam hal huru-hara, penjambretan, memprovokasi orang, menggerakkan orang untuk berbuat sesuatu. Kan 3 macam manusia. Ada manusia yang dapat digerakkan. Kalau Anda manusia yang tidak dapat digerakkan untuk melakukan hal yang baik, untuk melakukan hal yang jahat, bagus. Tapi aneh juga kalau Anda digerakkan untuk melakukan yang baik, Anda tidak mau. Itu tanda tanya. Tapi ada manusia seperti itu. Jadi ada manusia yang mampu digerakkan. Sementara kita ini, ada manusia yang tidak mampu, yang tidak mau bergerak. Ada sisi positifnya, ada negatifnya. Positif, kalau dia tidak mau melakukan yang jahat. Negatif, kalau dia ajak untuk baik, dia tidak mau melakukan. Karena dia tidak mau bergerak. Yang kedua, ada manusia yang dapat digerakkan. Nah, ini orang-orang baik digerakkan dengan dana,
maupun digerakkan dengan ajaran. Alkitab mengatakan tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Itu ajaran, doktrin yang kita punya. Doakanlah orang yang menanyakan. Jangan balas caci maki dengan caci maki. Wah, rasanya sulit ya. Sebagai keluarga Allah, kita dibatasi Tuhan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Sementara ada orang-orang yang dengan bebas mengajarkan ajarannya dengan luar biasa. Tapi apapun itu, saya mau katakan sebagai keluarga Allah, kita harus tetap menyadari bahwa kita adalah jemaat dari Allah yang bukan Allah yang mati. Jadi dia mengetahui setiap seluk-beluk perbuatan kita. Dan dia mengetahui apa yang kita kerjakan dan kita perbuat. Kasih itu harus kita lakukan, takut akan Tuhan harus kita lakukan. Dan juga kesucian. Ya. Kalau orang hidup suci, maka dia tidak akan berani melakukan hal yang jahat. As he called you is holy. Sebagaimana dia yang memanggil engkau adalah kudus. Be holy in all your conduct. Jadilah kudus di dalam semua perbuatan. As it is written, sebagaimana ada tertulis, be holy for I am holy. Jadilah kudus sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 15. Jadi orang-orang yang menjadi jemaat Allah yang hidup dalam kasih, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kesucian. Nggak bisa kita mengatakan kita orang kudus, tapi pikiran kita pikiran yang kotor. Saya bangga kepada Tuhan. Karena apa? Kita diajar untuk tidak menginginkan. Menginginkan aja nggak boleh. Menginginkan nggak boleh. Karena kita jemaat dari Allah yang hidup. Yang mengetahui jalan hati kita. Yang mengetahui motif hati kita. Yang mengetahui jalan pikiran kita. Ide-ide kita. Pikiran kita. Apa yang ada dalam hati kita, pikiran kita, dia tahu. Apalagi sampai membuat aksi tindak. Orang tahu, ya Tuhan, apalagi. Orang yang tidak tahu apa yang kita pikirkan, dia nggak tahu. Tapi Tuhan karena dia maha tahu, dia mengingatkan kita. Supaya hidup dalam kesucian. Dalam Matius 5 ayat 48. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu. Jadi Tuhan itu mau kita seperti dia. Itu sebabnya saya katakan kita bangga punya Allah yang tidak mengajar kita untuk melakukan kejahatan. Untuk tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Doakan orang yang menganiayakan. Walaupun kadang-kala itu sulit. Kalau sampai orang itu melakukan pembalasan, katakan itu oknum. Bukan karena diajar. Bukan karena ada pengajaran untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Jadi Allah itu suci. Suci dalam karakter. Kita harus sempurna dalam apa lagi? Sempurna dalam kedewasaan.
Orang-orang dewasa kan sulit. Kalau dia betul-betul matang untuk diajar melakukan hal yang jahat, dia akan mau. Dia akan berpikir karena dia itu dewasa. Terkecuali badannya dewasa, otaknya nggak dewasa, pikirannya nggak dewasa, hatinya nggak dewasa. Nah itu yang bisa digerakkan. Dia sudah tua, udah berjenggot seperti saya ini. Ya lihat aja, paling kalah melakukan kerusakan rumah-rumah ibadah. Kenapa sampai terjadi? Karena dia tidak dewasa. Kalau orang dewasa, dia berpikir, Pak nanti anak saya nanti kalau melakukan ini, kalau dituntut secara hukum bagaimana? Walaupun seringkali lolos karena materi 10.000. Tapi hidup sebagai keluarga, baik sebagai keluarga Indonesia, sadari rumah ini rumah bersama yang harus dijaga, dihargai, menghargai satu dengan yang lain, menghormati satu, mengasihi satu dengan lain, bersatu untuk membangun Indonesia, menuju Indonesia maju. Saya tetap percaya ya, Indonesia maju 2045. Karena saya ingin melihat anak-anak bangsa itu sejahtera. Saya kalau di 2045 katanya gaji orang per bulan itu mencapai 20 sampai 30 juta. Itu sudah lebih dari cukup lah. Sudah bisa nanti 1 tahun kemudian saya itu. Bisa libur kemana dia suka. Sudah bisa direncanakan. Luar biasa. Kalau sekarang kan sulit anak bangsa. Gajinya pas-pasan. Lalu orang bilang begini, karena gajinya pas-pasan, ketika dirayu untuk melakukan sesuatu atau disuap atau disokok, dia nggak bisa menahan. Pada akhirnya terlibat. Kata orang biru matanya melihat uang. Memang kita butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Tapi tanpa uang kita mungkin tidak bisa bekerja. Itu sebabnya kita bekerja, berkarya untuk mendapatkan uang, tapi yang halal. Bukan dengan tipu-tipu, bukan dengan manipulasi jabatan, kedudukan, posisi, bukan dengan kong kali kong. Saya keluarkan sekian, kamu kasih saya berapa? Bukan begitu. Tapi benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh. Nah, jadi hidup dalam kesucian dan yang tidak kalah penting, hidup dalam ketaatan. Saya salut dengan Gubernur Jawa Barat. Seorang pemimpin yang memaksakan pajak ini, pajak itu, pajak macam-macam dan lain sebagainya. Itu bukanlah seorang pemimpin. Saya tahu bahwa ada seorang menteri yang terus menekan masyarakat untuk bayar pajak. Bahkan bila tidak, berarti Anda tidak layak tinggal di sini. Bayangkan, dia tidak tahu keberadaan masyarakat di bawah yang sedang banting tulang, kerja siang malam belum tentu bisa dia mencukupi segala kebutuhan karena situasi dan kondisi. Tapi beliau katakan, kapan kita Indonesia, Pak Dedi katakan, meneruskan pajak bagi rakyat. Kapan itu pemimpin-pemimpin itu kreatif? Masih banyak supaya hal-hal yang bisa dikerjakan. Kalau hanya memaksa,
atau membuat undang-undang hukum dan lain sebagainya mudah. Tapi bagaimana menggerakkan potensi seluruh yang ada menjadi sebuah kekuatan membangun itu. Dan itu sebabnya dia menghimbau kepada, karena dia tidak di bawah kekuasaan dia, nah, karena otonomi daerah, pajak-pajak bangunan dan lain sebagainya yang dikuasai oleh bupati, tapi di wilayahnya diubah untuk mengampuni pajak yang ada. Mungkin kita katakan gila itu, tapi ada dasar hukumnya, ada peraturan yang bisa dia buat untuk melegakan masyarakat yang hari-hari ini yang gundah gulana. Kalau pejabat dia nggak akan pernah merasakan karena tiap bulan gajinya ada, bahkan lebih dari cukup. Bahkan perhitungan seorang DPR yang begitu luar biasa, dikatakan uang kontrak 3 juta, tetapi 1 bulan saya nggak tahu dia salah, siapa yang salah saya tidak tahu. Tapi masyarakat dengan perhitungan yang demikian, karena ada kenaikan tempat tingkat menjadi 50 juta, dikatakan itu masih kurang. Dia bilang 3 juta sebulan, kalau dikalikan 26 itu menjadi 78 juta. Dari mana? Tadi kan dia katakan apa? 3 juta per bulan. Makanya apa, youtuber yang kurang kerjaan ini, ya ada yang maki-maki lah, ada yang apa macam-macam. Ya. Karena nggak ada rasa simpati kepada keadaan masyarakat tadi. Makanya dia bilang mereka hidup hanya untuk dirinya sendiri. Tapi saya berkata, mungkin dia sudah mengeluarkan banyak hal dalam sampai dia ke Senayan sana. Sehingga dia dengan berbagai macam cara bisa mengembalikan dalam masa 5 tahun. Nah, jadi siapa yang salah kita nggak tahu. Tetapi mau saya katakan, seharusnya sebagai anggota wakil-wakil rakyat, seharusnya memikirkan bagaimana mereka membantu presiden membuat keputusan, membuat aturan-aturan yang membantu masyarakat. Ini bukan membantu, justru membentuk aturan sekaligus untuk mengambil harta para koruptor, nggak sah-sah, nggak jalan-jalan. Tapi aturan untuk mengambil tanah itu nggak dikerjakan selama 2 tahun, sampai salah seorang menteri mengatakan tanah nenek moyangmu itu tanah negara, dia lupa. Memangnya negara dulu ada baru masyarakat. Masyarakat dulu ada baru wilayah. Enggak, negara dulu ada baru masyarakat. Aneh. Makanya orang bilang itu di pikirannya ada potongan. Sehingga dia tidak bisa berpikir sehat. Kita sudah lihat bagaimana dana-dana, itu fantastis sekali. Bayangkan kalau ini tidak terjadi desakan masyarakat, itu sangat 20 juta lebih dana pengguna bank yang sudah diblok. Bayangkan setiap kali membuka mereka membayar 100.000. Maka orang bilang, orang ekonomi bilang, ini karena ekonomi ini. Bukan karena alasan lain untuk melindungi nasabah, untuk inilah buktinya banyak nasabah.
Nggak berpikir kenapa nasabah ini sampai tidak menabung. Kenapa sampai 120 juta ini, mungkin lebih, tidak bisa menabung. Yang menabung itu indah, menabung itu baik untuk masa depan. Tapi kenapa 120 juta orang ini nggak bisa? Big question mark seharusnya. Ada apa? Apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat? Apakah karena perputaran uang yang tidak sehat? Apakah karena ekonomi yang lagi susah? Apakah karena situasi mereka yang lagi kuat kemarin? Ya. Hai pejabat-pejabat, lakukanlah keputusan yang relevan dengan kepentingan rakyat. Jangan tunggu digugat, dimasalahkan baru. Maaf, pemimpin itu harus pro rakyat, bukan pro dirinya sendiri atau pro koloninya atau pro orang-orang kaya. Orang kaya akan semakin kaya, orang miskin akan semakin dengan cara-cara pemerintahan yang tidak pro kepada rakyat. Sebagai keluarga Indonesia, seharusnya negara, kan dikatakan Undang-Undang Pasal 33 Pasal 4 bahwa negara menguasai dan mengusahakan kesejahteraan. Karena saya bukan orang untuk ala situ, tapi setidaknya saya ini kalau tidak 33 itu saja. Ya. Nah, yang mau saya katakan, mari kita sebagai jemaat keluarga jemaat Allah, jemaat dari Allah yang hidup, seharusnya apa yang tadi saya katakan, tapi takut akan Tuhan, kebenaran, ketaatan, kebenaran, kesucian, itu harus menjadi bagian. Yang kedua, kata firman Allah, menjadi tiang kebenaran. Indonesia cukup lama menanamkan data. Indonesia yang jaya. Sampai 80 tahun ini belum jaya-jaya. Mega katakan, kalau ada orang katakan Indonesia belum merdeka, ayo. Memang Indonesia sudah merdeka secara kemerdekaan. Tapi sudah merdeka kan masyarakat dari pajak? Sudah merdeka kan masyarakat dari intimidasi dan tekanan? Sudah merdeka kan masyarakat mengadu ke kantor polisi? Sudah merdeka kan? Kita merdeka pada tanggal 10. Tapi kita sebagai anak bangsa, kita perlu berdoa sebagai bangsa ini. Sebagai keluarga, jadilah tiang bangsa ini untuk mengeratkan anak bangsa satu dengan yang lain. Dan itu sebabnya tiang itu sangat penting dalam sebuah negara, dalam sebuah gereja. Tanpa tiang, tanpa penyangga, rumah ini kan roboh. Kita ingat bagaimana si Simpson ya, dan Delila. Saya membaca dalam Alkitab dalam 16 dalam 16. Bagaimana Simpson ini mempermainkan kasih karunia Allah. Dia berada di pelukan seorang wanita perayu, penggombal, tunasusila. Dan dia jatuh cinta kepada orang itu. Jatuh cinta itu nggak salah. Tetapi dia lupa bahwa wanita ini dipakai oleh orang-orang Kristen
untuk mencari kelemahan. Satu kali dia lolos, dua kali dia lolos, tiga kali dia lolos, sampai engkau tidak tinggal lagi pada macam-macam terus menerus. Yang mau saya katakan adalah hati-hati dengan rayuan orang-orang melalui medsos itu, melalui apapun. Sekali mungkin kita kuat, enggak. Dua kali kita mungkin kuat, tiga kali mungkin, empat kali ya sudahlah demi dia. Jadi kalau ada orang yang mengadakan kacauan, kalau tidak tetapi itu harus prinsip. Aku sudah mengambil keputusan, jangan pengaruhi lagi. Aku tidak akan hidup dalam kekacauan. Aku tidak akan hidup melanggar hukum pidana Indonesia. Macam-macam lagi kita katakan. Ya. Nah, sebagai keluarga dikatakan oleh Al-Quran menjadi tiang bagi Indonesia, menjadi tiang bagi gereja Tuhan, dan itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Ya. Jadi kita lihat kenapa saya katakan ini, ketika dia pada akhirnya di Samson ini, Simpson ini gagal. Dia kekuatannya itu sebenarnya bukan di rambut, kekuatannya itu ada pada dia. Tetapi sebagai nabi Allah sudah katakan nggak boleh dipotong rambut. Dan pada akhirnya dia memberitahu nggak boleh dipotong karena aku nabi Allah, dipotong mah. Dia nggak taat. Dicungkil matanya. Dijadikan bahan pokok. Orang yang kuat, orang yang perkasa, orang yang luar biasa. Akhirnya menjadi polok-polok. Kenapa? Tidak terus berjalan. Kita sebagai gereja Tuhan menjadi tiang-tiang gereja. Nggak boleh hari ini menjadi tiang gereja bisa jadi provokator. Kita harus tetap menjadi tiang gereja. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa ketika diadakan pesta untuk mengolok-olok dia, dan 7.000-an orang lebih ada di atas gedung yang sangat besar, dan dua tiang penyangga yang sangat besar, dan seorang yang telah dia mungkin menjadi bahan olok-olokan, dia minta supaya dia diajak kepada tiang itu, dan pada akhirnya dia bisa menyelamatkan. Dan perkataannya simpel, bahwa berikan sekali ini aku kekuatan. Jadi kekuatannya bukan karena aku, kekuatan Tuhan. Jadi berikan aku sekali ini saja kekuatan, biarlah aku mati bersama dengan baik. Lalu dengan begitu kekuatan yang memang Tuhan letakkan bagi dia, yang penyangga itu, yang buat itu, bisa roboh ketika bisa tergeser, yang itu menjadi buat orang lebih meninggal. Alkitab katakan dia membunuh jauh lebih banyak dari kematiannya daripada masa hidup. Yang mau saya katakan adalah yang itu penting. Saya ingat mau membuat yang di gereja BPS, mau naik kelas di dalam kelima. Karena saya jadi pengawas di situ untuk melihat, karena Pak Ishak mempercayakan saya dari situ, menjaga melihat pangkuan itu. Jadi saya berkata pada
Daus atau lipasan bijaksana. Kira-kira begitulah ya. Pak, kenapa dalam sekali? Ya maklum aja kan kita. Kenapa dalam sekali memberikan satu pantang aja dalamnya? Dia bilang semakin tinggi kita buat bangunan semakin dalam membuat dasar ke bawah. Itu sampai ketemu apa? Dia bilang sampai ketemu yang keras di bawah itu supaya jangan terjadi keras. Kalau ada terjadi keras dia tetap kokoh. Kalau hanya di tanah dia tidak di tempat yang keras, dia akan bisa hancur. Makanya ketika ada air dia kuras itu. Makanya semakin dalam, semakin tinggi bangunan, semakin dalam yang panjangnya akan masuk supaya kokoh. Alkitab katakan kita sebagai yang merit, yang kebenaran, kita harus memohonkan diri kita kebenaran itu. Jadi di dalam Mazmur 119 ayat 160 berkata, dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk. Jadi kita harus menaruh firman Allah itu dalam hati. How can a young man think his way by living according to your word? Bagaimanakah seorang muda mempertahankan hidupnya yang kudus, hidupnya yang benar dengan hidup sesuai dengan firman Allah? Untuk menjadi tiang, kita harus hidup sesuai dengan perintah, hukum itu. Sebagaimana Mazmur 119 ayat 30. I have chosen the way of truth. Aku telah memilih jalan kebenaran. I have set my heart on your law. Aku telah menyetel hatiku kepada hukum-hukum. Kalau dalam bahasa Indonesia berpegang kepada hukum-hukum. Kita sebagai anak bangsa, kita berpegang pada hukum yang ada. Bukan hidup dalam kekacauan. Bukan hidup semau dia, bukan hidup atas kelompok-kelompok. Bukan. Ada hukum yang mengatur. Ada hukum menjadi panglima tertinggi di bangsa ini. Ada konstitusi di bangsa ini. Tapi konstitusinya kadang dibawahi oleh undang-undang. Bayangkanlah bayangan. Coba saya bayangkan. Paling 12 meter panjang seperti itu ya. Yang mau saya katakan adalah konstitusi itu sebagai landasan yang nggak boleh ya dilanggar. Tapi produk-produk hukum yang keluar setelah itu, katakan pembatasan yang keluar bagaimana peraturan, ada peraturan sekarang ini bertentangan dengan isi undang-undang. Undang-undang 1145 menjadi landasan konstitusi kita, landasan hukum kita. Tapi apapun itu, ya kita sebagai anak bangsa, kita harus tetap menunjukkan janji diri kita bahwa kita hidup dalam kebenaran. Kita sudah memilih jalan kebenaran. Lalu kemudian Alkitab mengatakan dalam Mazmur 119 ayat 5, you are my portion, Allah. Jadi kalau mau menjadi tiang, kita nggak bisa berjalan sendiri. Kita nggak bisa melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita nggak bisa melakukan dengan kemampuan kita sendiri. Harus ada Tuhan dalam hidup kita. Makanya setiap kali saya berdoa, saya katakan, aku mempersembahkan roh, jiwa, dan tubuhku kepadamu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan, agar engkau berkenan tinggal, bertata di dalam hatiku. Setiap kali saya berdoa kepada Tuhan. Karena saya sadar, saya butuh Tuhan. Saya butuh Tuhan yang memimpin. Saya butuh Tuhan yang menguasai hidup saya. Sehingga kalau ada orang bermain-main
Di dalam doa, di dalam apa? Itu seperti pemasmur mengatakan dalam Mazmur berapa? Coba saya cari dulu. Mazmur 53. Mazmur 119 ayat 53. Indignation grieves my heart, grieves me. Jadi amarah itu mencengkeram hidupku, hatiku. Because of the wicked. Sebab orang-orang jahat. The forsaken your Lord. Yang telah melalaikan, mengabaikan, meninggalkan. Jadi kita itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya yakin dan percaya kalau kita bersama dengan Tuhan, kita betul-betul menyerahkan diri kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita. Tapi kalau manusianya tidak mau ditolong, nah itu yang bahaya. Keras-keras kepala lah. Kenapa? Hanya menurut itu menjadi hawa nafsu, kemauan sendiri. Makanya kita katakan, you are fools in the world. I have promised to obey your word. Aku telah berjanji untuk mentaati firman. Jadi kalau orang yang menjadikan tiang kebenaran itu adalah Tuhan, dia akan betul-betul berjalan bersama dengan Tuhan. Ada dua hal yang harus Adam dan Hawa lakukan di Taman Eden pada waktu itu. Yang pertama, mengerjakan apa yang ada di taman. Yang kedua adalah commune with God. Hidup bersama dengan Allah, dengan rasa cinta yang sangat dalam, dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan, dan Tuhan mengasihi mereka begitu luar biasa. Dan kita di tengah-tengah sebagai anak bangsa, kita bekerja. Ikuti aturan hukum, ikuti aturan-aturan yang ada. Jangan menganggap uang negara ini, uang rakyat ini menjadi milikmu sendiri. Yang berhak kamu pikir, kamu bisa menggunakannya. Kalau engkau gunakan untuk kepentingan rakyat, syukur, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, kalau kau gunakan untuk kepentingan, itu menjadi masalah yang bisa nanti KPK atau jaksa atau kepolisian bisa menggeret Anda untuk ditangkap. Dan sudah banyak contoh. Tapi walau sudah banyak contoh, seolah-olah tidak tahu mana. Kenapa? Hukuman ringan, diambil banyak-banyak, dan kemudian jatuh hukuman 3-4 tahun, selesai. 7 triliun, 18 tahun, denda sekian miliar mungkin. Dan setelah 18 tahun, bebas. Ada potongan remisi dan lain sebagainya. 15 tahun. Paling lama. Bebas. Tapi uang yang diambilnya masih tetap berada di tangan. Itu ngerinya anak-anak. Sehingga tidak ada etika. Saya masih ingat bagaimana seorang istri China yang menyediakan salah satu. Saya memang tidak menginginkan, tapi dia berkata harus mati karena sudah masif seperti Indonesia ini sudah masih korupsi. Sampai saya lihat di Tambal Ban saja korupsi sampai ke Tambal Ban. Nah, ya. Maksud saya korupsi ya dia nggak apa bocornya satu dibikinnya bocornya lagi kan begitu ya kerjakan bagaimana yang harus jangan sama-sama itu saya ketawa dengan mendengar itu. Nah yang terakhir
Jadi kita harus terus hidup dalam kebaikan. Nah, yang terakhir adalah sebagai dasar kebenaran. Ya, dari tiap kebenaran yaitu kepada apa tadi ya, di Clinton yang pada akhirnya mati. Jadi tiap itu penting bagi Tuhan, penting bagi bangsa. Jadi dasar kebenaran, sebagaimana tadi dikatakan bahwa firman Allah itu sangat penting sebagai dasar kehidupan kita berbuat bertindak apapun yang kita kerjakan di dalam berbangsa, bermasyarakat, berbangsa dan berbangsa. Itu penting bagi kita menjaga, bukan hanya menjaga gereja Tuhan, tapi kita juga menjaga anak bangsa. Jadi walau kita sangat prihatin, ada orang katakan bahwa orang-orang yang honorer belum dibayarkan dan menteri yang selama ini kita kenal menteri yang bijaksana, tetapi kemudian berubah sudah terlalu lama di kekuasaan, berubah tidak lagi memikirkan apa karena kekuasaan bisa dipakai untuk memaksa masyarakat. Kekuasaan bisa dipakai untuk taat atas nama undang-undang dan lain sebagainya. Guru-guru honorer kenapa harus negara yang menanggung? Yang harus menyediakan lapangan pekerjaan siapa? Seharusnya negara. Negara gagal menyediakan lapangan kerja terjadi seperti di Myanmar atau di negara-negara yang lain. Terjadi kebutuhan, terjadi banyak penjahat, terjadi pencolengan, pencurian, perampokan, dan lain sebagainya. Dan ini negara, kenapa harus negara yang harus menjadi guru-guru yang mengajar? Dokter Bila mengatakan supaya sadar itu bahwa dia bisa hidup di depan. Jadi bersyukurlah kita menjadi guru, ya kita bisa membuat anak-anak menjadi pintar, walaupun tidak tetap dalam posisi ini. Mereka menjadi presiden, pejabat ini, itu karena ada yang itu sebabnya, walaupun saya tidak setuju, guru pahlawan. Ya dulu itu guru pahlawan bangsa dan saya. Tapi saya mau berharap ada respek pemerintah terhadap guru yang baik, yang honorer, yang baik, yang sudah, karena mereka lah menuntaskan tugas guru, mereka lah yang membawa anak-anak bangsa ini menjadi pintar, cerdas, dan lain sebagainya. Jadi perlu. Nah, kalau kita tahu yang kebenaran, maka yang hidup dalam dasar kebenaran yang kita tidak akan saling menyukai, tapi kita saling menjaga. Jadi sebagai keluarga Allah, kesimpulan yang kita bisa ambil, saya katakan, tadi jemaat Allah yang begitu harus hidup dalam kasih, dalam takut akan Tuhan, dalam kesucian, dan juga dalam ketaatan. Sebagai tiang kita dibutuhkan oleh gereja, dibutuhkan oleh bangsa. Makanya istilah bangsa, keberadaan bangsa ini dengan melakukan apa yang hal-hal yang jangan melakukan hal-hal yang dan kemudian hidupkan dalam memiliki dasar kebenaran, yaitu firman Allah, supaya kita betul-betul dapat menjadi teladan di bangsa.
menjadi teladan di bangsa ini, ya. Dan itu karena ada Tuhan bersama dengan kita dan kita hidup di dalam kebenaran. Saya berharap kita menjadi keluarga Indonesia tetap menjaga nilai-nilai Pancasila di bangsa ini dan menghargai hukum yang ada di bangsa ini. Sebagai keluarga Allah, mari kita hidup sebagai jemaat dari Allah yang hidup dan kita menjadi tiang yang memberikan pengaruh kokohnya gereja kita dan kemudian hidup menjadi dasar kebenaran sehingga tindakan-tindakan yang perbuatan kita adalah tindakan yang penuh dengan ketaatan dan kita bisa menjadi terang segala sesuatu yang terjadi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita coba seperti kita. Kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan sebagai anak bangsa. Semua bersama ini Indonesia harus dijaga dengan baik. Tidak ada saling bukti. Kami lebih di bangsa ini. Karena para pahlawan kami tidak pernah berkata atas dasar golongan agama dan berjuang membasmi penjajah dengan perang walaupun hanya dengan batang bambu. Hanya satu cita-cita mereka, Indonesia merdeka. Mereka rela mengorbankan harta benda mereka. Mereka rela mengorbankan tenaga mereka, pikiran mereka. Mereka rela menjalankan, menyerahkan darah mereka untuk Indonesia, bahkan nyawa mereka untuk Indonesia, untuk terjadinya kemerdekaan. Dan harapan para pejuang kami hanya satu, untuk mengisi kemerdekaan. Sama dengan Tuhan ketika menempatkan manusia itu di dalam ini. Dia mengatakan bahwa dua hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama yaitu mengerjakan atau mengusahakan anak itu, mengerjakannya dengan. Lalu kedua, kemun itu yaitu bersekutu hidup bersama dengan. Dan itu sebabnya mereka bisa berkomunikasi setiap waktu dan Allah akan menunggu mereka dan lain sebagainya. Dan mereka bisa berbincang, menyampaikan itu di mereka sebelum datang bulan yang dan begitu apabila hidup mereka sampai sepanjang itu dan terjadilah demikian juga hidup ini. Kalau manusia tidak memiliki kebenaran, mereka akan mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran. Dan kami sangat bersyukur bahwa Tuhan dengan jelas mengatakan sebagai keluarga Allah, kami bukan main-main Tuhan. Kami sebagai jemaat dari Allah yang hidup, yang menjadi tiang gereja Tuhan, yang menjadi dasar kebenaran, karena kami hidup dalam kebenaran. Terima kasih. Bangsa negara kami yang sedang tidak baik-baik saja, kami bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Kalau hari ini sampai hari ini bisa masih ada, itu karena rahmat rezeki bagi diri. Dan teruslah engkau melakukan hal yang baik bagi Indonesia. Ada banyak doa orang-orang kudus yang naik dari bangsa untuk tetap berdiri bangsa ini. Walaupun di tengah-tengah penganiayaan, di tengah-tengah ketidakseriusan pemerintah kami dalam menangani kasus yang terjadi, khususnya intoleransi, di mana perusahaan ini, tapi kami bisa berdoa supaya pemerintah kami diberikan keberanian menindak orang-orang yang melakukan kekerasan dan agama. Dan kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau adalah Allah yang baik yang harus menyatakan bagi kami sebagai anak bangsa. Sebagai rumah bersama bangsa ini, Tuhan Allah bersyukur ada hidup di situ, ada Buddha di situ, ada aliran kepercayaan di situ, ada Konghucu di situ,
ada Muslim juga, ada Kristen Katolik juga, ada Kristen Protestan di situ. Semua kami berharap dengan adanya di bangsa ini, kami saling menjaga, saling menghormati, saling mengasihi, saling memperhatikan, saling membangun satu dengan yang lain. Karena kami bineka tunggal ika, walaupun berbeda-beda, tapi kami satu di sini. Demikian juga gereja Tuhan, dimanapun ada, kami sebagai gereja, sebagai keluarga Allah yang bisa saling tolong menolong, karena kami juga jemaat Allah, bukan Allah dari jemaat Allah yang mati, tapi jemaat Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Dan segala pekerjaan setan yang merusak persatuan bangsa Tuhan, yang merusak persatuan gereja Tuhan, dihancurkan dalam nama Tuhan. Sehingga gereja kuat, bangsa ini kuat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami yakin dan percaya masyarakat kuat, bangsa ini menjadi kuat. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa. Kalau ada di antara mereka yang minta tanganmu kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan mampu menolong saudara ini. Dalam nama Tuhan Yesus, tangan-tangan yang diarahkan kepada Bapa. Lihat mereka, apapun sakit penyakit mereka. Dalam nama Yesus, perintahkan segala sakit penyakit mereka keluar dan oleh dulu mereka sembuh bersama mereka. Terima kasih. Dan kami juga berdoa bagi gereja Tuhan di mana-mana. Biarlah kita menjadi berkat Tuhan yang menjaga kehidupan bangsa ini dengan hidup dalam sebagai keluarga Indonesia yang saling menghormati dan menghargai, yang hidup berdasarkan hukum yang ada di Indonesia. Terima kasih. Dan sebagai gereja Tuhan, kami hidup dalam kasih, dalam takut akan Tuhan, dalam kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Terpujilah Engkau. Kami bersyukur dalam gerejamu tetap mampu menyalakan suara kenabiannya, suara kebenaran yang harus ditegakkan di wilayah negeri ini sampai Merauke dan sampai Pulau Rote. Kami tidak bisa melihat kejahatan demi kejahatan korupsi yang terjadi di bangsa ini. Kami memang tidak dapat berbuat apa-apa, tapi kami yakin Tuhan kami yang perkasa itu. Kalau Engkau mampu mengendalikan korupsi, Engkau mampu mengendalikan Nebukadnezar, raja-raja yang ada, Tuhan juga mampu mengendalikan para pemimpin. Terima kasih Bapak di surga. Mungkin kami bertindak jujur dan melakukan hal-hal yang baik dan membangun bangsa ini untuk membawa Indonesia maju sampai ke tahun 2024. Terima kasih Bapak di surga. Saya syukur dan berterima kasih. Anak-anak Tuhan diberkati di sekitar ini, dijagai, dan mereka yang bersekolah Tuhan terus dan mencukupkan segala biaya dari mereka yang bekerja Tuhan terus memberkati karir mereka dan sebagainya. Terima kasih Bapak. Dan dia akan selalu hidup dalam Tuhan dan melakukan apa yang baik dan benar. Terpujilah Engkau. Kalau sebentar kami akan kembali ke mati, juga akan kami jemaat yang diberkati oleh Tuhan dengan segala berkat daripada Allah di dalam nama Yesus. Dan kami bersyukur dalam nama Tuhan. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus. Ketinggalan Bapa dan surga persekutuan kuasa yang menjaga, melindungi, melihara, menguatkan dan menolong dalam nama Yesus. Amin.